warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Eniza Rizky. Saya adalah guru SMA Negeri 17 Jakarta sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri 11 Maret dengan nomor induk mahasiswa X902102894. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara daring di SMA Negeri 17 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan semuanya. Apa yang kalian terima juga dapat dengan mudah diserap. Ya, Ibu minta untuk Azam pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Azam. Mohon kameranya diaktifkan ya. Hari ini adakah yang vaksin kembali? Ya ada, Bu. Nah, semoga semuanya sudah divaksin, dan jika nanti telah PTMT dimulai, jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Pakai masker, terus apa lagi? Cuci tangan, Bu. Cuci tangan, apa lagi? Menjaga jarak. Ya, intinya kita tidak boleh berkerumun ya. Semoga tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu, nanti mohon direspon ya. Agustin? Hadir, Bu. Ahsan? Katanya dia ke kamar mandi dulu, Bu. Oh iya, oke baiklah. Akbar? Hadir, Bu. Almarika? Hadir, Bu. Alia? Alia? Belum. Andreas? Hadir, Bu. Elsa? Hadir, Bu. Elvis? Hadir, Bu. Ersa? Hadir, Bu. Irena? Hadir, Bu. Kayla? Hadir, Bu. Keisha? Hadir, Bu. Kevin? Hadir, Bu. Malia? Hadir, Bu. Miftahul Bakri? Miftah? Retno? Hadir, Siti Halimah? Hadir, Bu. Siti Nurholisa? Siti Nurholisa? Apa izin lagi? Belum ada info ya? Yasmin? Yasmin? Zaid? Hadir, Bu. Kita masuk ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, tujuan pembelajarannya melalui pendekatan TPACK dengan model pembelajaran problem based learning yang diintegrasikan menggunakan platform Google Group ya, yang kita gunakan saat ini adalah Zoom meeting. Diharapkan peserta didik dapat mengolah informasi dari berbagai sumber pembelajaran sehingga mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi secara bekerja sama dalam kelompok belajar dengan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi kalian nanti boleh mencari informasi sebanyak-banyaknya, ya tidak hanya dari modul yang Ibu berikan, tapi juga boleh searching dari Google atau yang lainnya. Nanti kalian akan bekerja secara kelompok.
Ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, seperti biasa akan ada tes awal ya, pre-test terlebih dahulu melalui quizzes. Ya, baru 14. Bu mulai quizisnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, siapa jadi juaranya? Ya, selamat untuk Azam yang juara pertama untuk quiz tes awal. Kemudian ada Keisha dan menyusul Hani. Sekarang kalian coba perhatikan gambar berikut. Apa yang muncul di benak kalian melihat gambar seperti ini? Kenapa bisa nggak macet, Bu? Kenapa bisa tidak macet? Terus apa lagi? Yang pertama pasti lebih panas, Bu, daripada yang kedua. Apakah suhu keduanya sama? Oh ya, ada lagi? Di Jarak antar gambar Ayo, siapa nih? Almalika. Oh ya, silakan Almalika. Jarak antar kendaraannya beda, Bu. di gambar 2 kendaraannya lebih leluasa bergerak, Bu. Terlihat ya, kedua gambar itu berbeda. Yang satu bagaimana tadi yang sebelah kiri gambarnya? Macet, Bu. Kalau yang sebelah kanan? Lancar. Lancar ya, satu macet, satu lancar. Pada gambar sebelah kiri, bagaimana jaraknya? Yang sebelah kanan lebih Sebelah kanan rendah. renggang. Kalau sebelah kiri? Dempet. Dempet ya. Bergerak lebih leluasa, Bu. Iya, lebih leluasa daripada yang sebelah kiri. Nah, coba kaitkan dengan materi kita hari ini. Untuk gambar kedua ini kalau dikaitkan dengan laju kimia, salah satu faktornya adalah konsentrasi zatnya, Bu. Kalau misalnya di gambar kiri itu kan konsentrasi kendaraan di dalam jalan itu lebih banyak, jadi kemungkinan untuk bertumbukannya lebih besar dibanding gambar satunya lagi, Bu. Oke, Ibu lanjut. Yang kiri nggak karatan, Bu. Yang kanan karatan. Oke. Ada video sebentar, kita simak dulu videonya. Lihat nggak di kalian? Nah, itu gas butananya sudah dimasukkan, dicampurkan.
Ya, coba perhatikan lagi. Untuk reaksi pembakaran gas butana ini cepat atau lambat kah? Cepat, Bu. Cepat ya. Jika dibandingkan dengan besi berkarat tadi bagaimana? Lebih cepat, Bu. Lebih cepat yang Yang Butana. butana. Oke. Sekarang Ibu minta untuk mendefinisikan laju reaksi. Laju reaksi adalah waktu yang dibutuhkan dua senyawa atau lebih untuk melakukan reaksi sehingga membentuk senyawa atau senyawa baru gitu. Oke, bagaimana itu Yasma? Ya, Bu. Kalau yang saya dapat dari tadi yang kemacetan sama video itu laju reaksi besarannya itu tergantung dari cepat lambatnya suatu reaksi kimia gitu, Bu. Bakaran sama perkaran. Iya, boleh. Yang lain? Saya, Bu. Iya, Hani. Jadi laju reaksi itu cepat lambatnya suatu reaksi kimia yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh tertentu, Bu. Oke, ya. Itu definisi yang kalian jelaskan berdasarkan pengamatan dari gambar-gambar dan video ini ya. Ya, itu sudah oke. Kemudian kita lanjut. Jadi reaksi kimia itu ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tadi ada suhu, konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, dan katalis. Ya, kalian dibagi secara kelompok mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tadi ada suhu, konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, dan katalis. Kalian lakukan percobaan sederhana. Nanti kalian masuk ke dalam breakout room untuk diskusi, menyelesaikan LKPD yang Ibu kasih ya tadi di WA group. Ya, ini LKPD-nya Ibu tampilkan dulu. Nah ya, seperti ini LKPD-nya. Nanti kalian diskusikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian di sini kalian lakukan percobaan, tapi jika tidak terdapat di rumah kalian, boleh dengan alat dan bahan yang kalian miliki di rumah ya. Dan kalian catat hasil pengamatannya. Nah, kemudian nanti kalian isi nih titik-titiknya nih, ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk tugasnya? Paham? Yang untuk presentasi, yang semua dari atas sampai bawah juga, Bu. Presentasinya nanti Bu bagi-bagi, ya, sesuai yang kelompoknya kemarin. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 5 tentang pengaruh suhu ya. Terus kelompok 2 dan kelompok berapa? 6 konsentrasi kan? Ya, yang sudah Ibu tentukan saja yang kemarin untuk dipresentasikan, tapi lakukan percobaannya semuanya. Masuk ke breakout room sesuai dengan kelompoknya kemarin ya. Silakan masuk ke room masing-masing. Nanti 20 menit lagi atau 30 menit lagi kembali ke room awal ya. Ya, silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing. Sifat-sifat katalis. Halo Ibu. Halo, lanjutkan. Ayo guys. Ibu, Sifat katalis. Ya, Boleh lihat di buku nggak? boleh. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya udah buku. Bentar buku. Buku cuma ada 3 kayaknya. 2, Regina, saya Regina. Benar, Bu. Nah, Ini kan, Bu,
Ya, betul. Jangan lupa ya nama kelompoknya dicatat, terus nanti diberi keterangan tadi Bu Kori sinyal. Terus apa lagi? Alia tidak ada kabar. Oke, kita kembali lagi ke room awal untuk mendiskusikan atau membahas hasil diskusi yang telah kalian lakukan dengan teman-teman. Kelompok 1 silakan. Ya, Bu. Oke. Baik, saya akan mulai. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Ini kelompok 1 hadir semua ya? Kelompok 1 siapa yang nggak hadir hari ini? Tadi Andreas masuk tapi keluar. Oh, sinyalnya kali ya memang. Terus apa lagi? Yang lain hadir kok. Yang lain hadir. Oke, silakan lanjut. Ya, siapa yang membahasnya nih? Ayo dipercepat. Tadi Ibu sudah minta izin sama Mem Naomi menggunakan waktunya. Meskipun setelah ketika masih ada jamnya Mem Naomi kita sudah selesai. Nah, Ibu juga tetap minta izin agar kalian istirahat. Jadi istirahatnya nanti setelah ini selesai. Ayo dipercepat, Maila. Maria. Saya baca cara pengerjaannya itu alat dan bahan, 2 wadah bening, air panas, air dengan suhu ruangan. Dan proses pembuatannya. Pertama, siapkan 2 wadah bening, masukkan air panas pada wadah 1 dan air suhu kamar pada wadah lainnya. Kedua, masukkan gula pasir secara bersamaan ke dalam kedua wadah dengan suhu yang berbeda. 3. Hitung waktu melarutnya gula dengan stopwatch. Ya, jelaskan itu hasilnya. Jadi, saya akan jelaskan di wadah, sebelum diberi gula, di wadah 1 dan wadah 2, lalu setelah diberi gula, setelah gula larut dan waktu yang dibutuhkan, pada wadah 1 itu membutuhkan waktu 2 detik, dan wadah 2 membutuhkan waktu 3,2 detik. Untuk analisis datanya, gula bisa larut dalam air karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya suhu, ukuran zat terlarut, volume pelarut, dan adanya proses pengadukan. Pada percobaan di atas, gula yang dicampur dengan air panas lebih cepat larut daripada gula yang dicampur dengan air di suhu ruangan. Hal ini bisa dilihat dari waktu yang diperlukan pada saat proses pelarutan. Pada gula yang dicampur dengan air panas memerlukan waktu lebih sedikit agar gula bisa larut dalam air yaitu 2 detik. Sedangkan pada gula yang dicampur dengan air biasa sebaliknya, memerlukan waktu yang lebih lama agar bisa melarutkan gula dalam air, yaitu 3,2 detik. Oke, ada lagi?
Kesimpulannya, hal ini membuktikan bahwa pelarut dengan suhu yang lebih tinggi atau air panas akan lebih cepat melarutkan zat terlarut dibandingkan pelarut dengan suhu lebih rendah atau air biasa. Dan pengadukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi gula larut dalam air selain suhu, ukuran partikel zat terlarut dan volume pelarut. Ya, silakan di stop share. Untuk yang kelompok 1, ya pembahasan suhu, tadi pengaruh suhu. Kelompok yang lainnya ada tanggapan atau pertanyaan kah? Saya, Bu. Oh ya, silakan, Bar. Kan saya juga nyoba ya, Bu. Kalau saya itu gula larut tuh sampai setengah 26 menit. Itu dia ngelakuinnya diaduk atau enggak diaduk ya, Bu? Makasih. Oh iya, silakan Malia. Oke, akan saya jawab ya. Untuk percobaannya itu diaduk. Kalau Akbar tadi nggak diaduk ya, Bar? Iya, Bu, saya nggak diaduk. Pengadukannya antara yang panas dengan yang air suhu kamar sama nggak? Atau kecepatannya? Sama, Bu. Diaduknya bebarengan gitu. Yakin itu sama? Begitu, terus satu lagi juga begitu juga. Siapa tahu yang satu kenceng, cepat. Enggak, sama dua-duanya? Sama, Bu. Gitu. Ibu lanjut ke kelompok 2. Malia, silakan di share screen untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang dianggotai oleh Hasan Nur Faris, Ersa Dwi Septiana, Elvis Ferdinand Ganavaro, Hansen Nathaniel, Kaila Salina akan membahas tentang tema pengaruh konsentrasi. Bisa dilanjut ya. Untuk cara penggunaannya kita menggunakan cangkang telur dan cuka. Lanjutin aja. Ya. Untuk analisis data yang kita temukan adalah berdasarkan percobaan yang dilakukan, asam dalam cuka ketika bereaksi dengan kalsium karbonat di dalam cangkang telur akan menguraikan kalsium karbonat. Dan berdasarkan hasil pengamatan, di saat melakukan percobaan ada 2 wadah. Wadah 1 terisi dengan 50 ml air tambah 50 ml cuka. Wadah 2 terisi dengan 100 ml cuka. Wadah 1 akan mengalami penguraian lebih lambat dibandingkan dengan wadah kedua, yang dikarenakan konsentrasi asam yang lebih rendah di wadah ke-1. Selanjutnya dilanjutkan kepada Elvis. Dari percobaan yang sudah kami lakukan, laju reaksi dipengaruhi oleh suhu zat, reaktan, konsentrasi zat, reaktan, besar, luas bidang zat reaktan, dan juga jenis katalis yang digunakan. Pemutih mengandung natrium hipoklorit sehingga ia berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat laju reaksi korosif dan oleh larutan asam cuka. Lanjutan. Teori tumbukan adalah suatu teori yang diusulkan secara independen oleh Max Strauss pada tahun 1916 dan William Lewis pada tahun 1918 yang secara kualitatif menjelaskan bagaimana reaksi kimia terjadi dan bagaimana laju reaksi berbeda bagi reaksi yang berbagi pula. Teori tumbukan menyatakan bahwa ketika partikel reaktan yang sesuai saling bertumbukan, hanya presentasi bahwa ketika partikel reaktan yang sesuai saling bertumbukan hanya presentasi tertentu dari tumbukan yang menyebabkan perubahan kimia yang nyata atau signifikan. Hasan, lanjutkan Hasan. Kesimpulannya, bisa disimpulkan bahwa dengan adanya konsentrasi partikel reaktan yang lebih besar, maka tumbukan yang terjadi juga akan bertambah banyak. Ini berarti tumbukan dalam wadah 2 lebih banyak daripada wadah 1 yang memiliki 50 ml air tambah 50 ml cuka, sehingga laju reaksi di dalam wadah 2 lebih cepat dibanding dengan wadah 1. Sudah.
Boleh di stop share. Kita coba lihat kelompok 6. Silakan kelompok 6 di share screen. Pembahasannya kan sama ya. Kelompok 6. Iya, Bu. Saya yang ngejelasin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang perbedaan konsentrasi yang kami uji menggunakan cuka dan juga paperclip. Yang pertama, untuk cukanya sendiri kita menggunakan 1 sendok makan. Untuk airnya kita juga menggunakan 1 sendok makan. Dan untuk percobaan berkaratnya, kalau menggunakan cuka saja itu butuh waktu kurang lebih 5 hari setelah percobaan. Sedangkan kalau menggunakan campuran cuka dengan air, menggunakan waktu kurang lebih 6 hari sesudah percobaan. Yang sifat cuka tidak berkarat itu salah, Bu. Yang mana? Yang di PPT kan ada sifat cuka tidak membuat besi berkarat. Itu lupa dihapus, Bu. Oh iya. Berarti ini dikonfirmasi ya. Terus lanjut. Itu aja, Bu, yang konsentrasi. Kita kan bikinnya semuanya. Oh iya. Jadi di PPT. Maksudnya pembahasannya hanya ini aja? Iya, Bu. Oke, sampai sini kelompok lain ada pertanyaan. Jadi beda ya, kelompok 5 dan kelompok 2 dan kelompok 6 beda. Yang satu cangkang telur, yang satu pakai apa tadi, paperclip ya? Jadi itu yang paperclip yang pakai cuka itu dia kemungkinan bisa berkarat atau enggak, Bu? Nah, bagaimana? Bisa berkarat, cuma membutuhkan waktu. 30 menit. 30 menit pakai paperclip? Iya, Bu. Oke. Ya, kita lanjut kalau gitu ke kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Ada saya, Almelika Septia Putri, Hani Nafisatu Salma, Kevin Adi Prasetya, dan Nasyani Lilam. Nah, ini kan saya bikin semua ya, Bu. Jadi saya langsung ke itunya aja. Oke, Hani, tolong. Oke, jadi untuk percobaan pengaruh luas bidang sentuh, percobaan yang pertama itu dalam bentukan bulatan penuh, vitamin C dimasukkan air dan bereaksi selama 3 menit. Untuk percobaan kedua, vitamin C yang berbentuk serbuk dimasukkan ke air akan bereaksi selama 35,58 detik. Untuk kesimpulannya, vitamin C pada bentuk bulatan itu memiliki waktu larut yang lebih lama dibandingkan vitamin C yang berbentuk serbuk. Itu dikarenakan reaktan serbuk yang berbentuk vitamin C yang berbentuk serbuk itu memiliki bidang sentuh yang lebih luas dibandingkan dengan reaktan yang berbentuk bulatan, vitamin C yang berbentuk bulatan itu. Berarti, semakin luas permukaan zat bereaksi, maka peluang bereaksi akan semakin besar, sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Ini untuk materi pengaruh luas bidang sentuh permukaan. Ini pada masa yang sama memiliki jumlah mol yang sama sehingga jumlah molekulnya akan sama. Jadi pada vitamin C bulatan maupun serbuk itu kan memiliki massa ataupun jumlah mol yang sama, namun dibedakan oleh luas permukaannya ya. Sehingga luas permukaan yang serbuk itu lebih besar daripada luas permukaan yang bulatan. Nah, jika dihubungkan oleh teori tumbukan,
yaitu reaksi yang akan terjadi ketika molekul-molekul reaktan saling bertumbukan dengan energi yang cukup, itu sehingga sentuhan terjadi pada permukaan reaktan. Nah, ini untuk karakteristik berbentuk yang bulatan, itu jumlah permukaannya itu sempit dan terbatas, dan bidang sentuh reaksi sedikit, sehingga laju reaksinya akan lambat. Dan untuk serbuk, jumlah permukaannya itu lebih luas, sehingga laju reaksinya akan cepat. Nah, ini untuk kesimpulannya, semakin luas permukaan reaktan, akan semakin luas bidang sentuh, sehingga jumlah tumbukan akan meningkat. Atau bisa juga semakin luas bidang sentuh permukaan reaktan, akan semakin cepat laju reaksinya. Untuk tambahan kesimpulannya itu, semakin luas permukaan suatu reaktan akan memperluas bidang sentuh yang juga akan menaikkan jumlah tumbukan. Nah, dengan meningkatnya jumlah tumbukan itu, maka laju reaksi akan semakin cepat. Dah. Oke, mungkin segitu aja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 7, silakan. Hasil pengamatan pengaruh luas permukaan bidang sentuh. Vitamin C utuh waktu 1 detik 1 menit 45 detik. Wadah 2 wadah 1 detik 45 Wadah 2 53 detik 28. Iya, Saya nggak bisa share screen, Bu. Iya, dijelasin aja. Jadi kesimpulannya, pada wadah 1, vitamin bentuk utuh atau bongkahan terlalu membutuhkan waktu sedikit lama dibandingkan pada wadah kedua. Hal ini dikarenakan semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka reaksi yang terjadi juga lebih cepat. Begitu juga sebaliknya yang terjadi pada vitamin bentuk utuh atau bongkahan, karena bidang sentuh air dengan luas permukaan objek jauh lebih kecil, maka reaksi yang terjadi membutuhkan waktu yang lama. Segitu, Bu. Segitu dari kelompok 7, Bu. Terima kasih. Oke, dari kelompok lain ada pertanyaan? Itu kan dari 2 kelompok itu kan waktu bereaksinya berbeda ya, Bu. Itu kira-kira apa ya faktor lainnya yang menyebabkan kedua kelompok itu waktunya berbeda, Bu? Padahal vitamin C-nya sama kan itu harusnya? Jenisnya sama. Iya. Tapi coba kita tanya. Tadi kan kalau kelompok 3 sudah jelas ya, karena ada gambarnya gitu. Nah, ini kelompok 7 yang belum ada gambarnya, kita tidak tahu nih menggunakan vitamin C. Ya. Itu mungkin dari dari jumlah airnya kali ya? Iya, soalnya dari kelompok kami, Bu, itu dilakuin tuh dari piring, bukan semangkok kecil, terus airnya tuh diisi. Jadi kalau kelihatan begitu. Oh iya. Ya, terus mungkin agak lebih lama. Mungkin begitu. Kalau si Zaid? Nah, mungkin Bu, kalau Zaid itu dari gelas full, isi airnya banyak. Ya mungkin gitu kali. Saya setiap kedua gelas itu diisi 100 ml. Setiap gelasnya saya isi 100 ml air. Ya, kemungkinan faktornya tadi apa? 1 bar? Volume air. Kita secara bersama-sama deh, ya. Makin luas permukaan sentuhan antara zat-zat bereaksi, makin apa di sini? Banyak. Makin banyak molekul-molekul bereaksi yang bertumbukan. Dengan demikian, kemungkinan terjadi reaksi semakin besar, sehingga reaksi lebih cepat. Katalis dapat menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Tanpa mengalami perubahan kimia secara apa nih? Langsung.
Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan untuk laju reaksi hari ini adalah dalam laju reaksi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi tersebut. Antara lain pengaruh suhu, pengaruh konsentrasi zat, pengaruh luas permukaan bidang, dan peranan katalis. Energi kinetik atau kecepatan gerak dari molekul-molekul reaktan, sehingga akan meningkatkan tumbukan efektif. Jadi hasilnya itu laju reaksinya akan semakin cepat, Bu. Oke, baik sekali. Untuk kendalanya apa saja sih? Praktek gak ada kendala Bu saya Bu. Oh ya, alhamdulillah. Yang lain gimana? Ada kendalanya? Mungkin ada anggota yang nggak aktif Bu, hanya beberapa saja sih. Oh Itu iya. kendala Bu. Ya susah ya karena kita tidak berjumpa gitu ya, mungkin juga kuota atau jaringan ya. Oke, semoga kedepannya yang belum bisa aktif bisa lebih aktif lagi. Nah ini kembali lagi kuisin, Ibu mulai saja. Oke, selamat untuk Azam. Oke, untuk pertemuan minggu depan masih tentang laju reaksi, tapi bahasannya adalah order reaksi ya. Nah itu modulnya silakan dipelajari mengenai order reaksi. Oke, pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Kalau begitu, Azam silakan pimpin doa kembali. Sebelum mengakhiri pelajaran, mungkin sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.